Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man amma ba'du. All the students who follow these sessions still in psycholinguistic. Today we will discuss language acquisition device developed by Noam Chomsky. Jadi hari ini kita akan membahas tentang alat penguasaan bahasa. Jadi dari tubuh kita menurut apa yang teori dikembangkan oleh Noam Chomsky itu ada otak dari kita, bagian dari otak yang mempunyai peran untuk mengatur bahasa kita. Sehingga ada faktor bawaan tentang orang itu bisa bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa apapun, itu ada faktor bawaan juga yang mempengaruhi. Baik, kita mulai. Introduction, Language Acquisition Device and Universal Grammar. Nanti kami akan singkat. Kalau Language Acquisition Device itu LED ya. Kalau Universal Grammar jadi UG, itu singkatannya. And Universal Grammar Theory are stemming from the work of Chomsky. Jadi dua teori ini, Language Acquisition Device maupun Universal Grammar Theory, adalah kembali merujuk pada karya Chomsky. Chomsky ini memang mematahkan teori tentang tentang behaviorism ya. Behaviorism bahwasanya manusia itu ada kaitannya dengan stimulus dan respons ya, sebagaimana Pavlov bahwasanya anjing diberi makan tulang sebelumnya diberi stimulus yaitu lonceng dibunyikan, maka dia akan mencari bunyi itu dan merespon bahwa dia diajak makan atau mau diberi makan tulang. Dan ketika atau 2 kali atau 3 kali itu berulang-ulang, maka akan jadi kebiasaan. Maka inilah teori behaviorism. Dia walaupun tidak diberi tulang, hanya di lonceng dibunyikan, anjing akan datang. Maka muncullah metode drill dan seterusnya. Itu juga tak jauh dari perkembangan teori yang ada pada behaviorism sebelum tahun 60-an. Akhirnya dibantah oleh Noam Chomsky ini. Noam Chomsky ini lebih ke otak atau bahasanya kalau ilmu psikologi disebut dengan kognitivism. Dia alirannya lebih ke kognitivism, akal. Dia S1 S2 bukan orang bahasa tapi orang matematika seingat saya. Hanya saja S3-nya dia disertasi langsung bahasa. Jadi ahli bahasa tidak dipastikan dia harus serumpun dalam pengambilan pendidikannya. Tidak, kan ahli bahasa kadang memang dari bakat ya, dari passion. Language acquisition device and universal grammar theory are stemming from the work of Chomsky. Sudah, kita lanjut. Language acquisition device and universal grammar. Sekarang kita bandingkan language acquisition device dan universal grammar. With regard to LAD, Chomsky suggests that this innate language component is bestowed by God upon children. Jadi tentang LAD atau Language Acquisition Device ya, jadi alat atau otak penguasaan bahasa, Chomsky itu menyarankan atau mengatakan bahwasanya
itu berasal ada komponen bahasa yang sudah bawaan, innate language, dari bahasa yang sudah bawaan, komponen, jadi komponen bahasa bawaan itu akal yang dianugerahkan Tuhan children pada anak-anak. Dia banyak membuat sebuah argumen, diantaranya kayak anak ditaruh di hutan maka dia akan bahasa binatang bisa. Demikian pula tentang dia first language-nya atau bahasa pertama ditaruh di Jawa atau di Amerika atau dimanapun dia akan jadi bisa bahasa setempat. LAD operate, itu makanya first language kadang itu beda dengan mother language. Kalau memang terpisah, ibunya di Amerika, dia bayi ditaruh di Jawa, maka bahasa ibunya ya Inggris tapi bahasa first language-nya di Indonesia ya kadang sama. LAD operates on the rule linguistic data in children's language to produce abstract grammar on children's native language. LAD beroperasi. LAD beroperasi pada data linguistik yang masih sifatnya raw. Raw itu adalah menggayuh, bisa ya, masih barisan lah pasnya, jajaran berderet, masih data bahasa yang berjajar in children language di bahasa anak to produce abstract grammar on the children native language, untuk menghasilkan grammar secara umum atau abstrak pada bahasa asli anak. Perlu diingat ada namanya grammar umum. Ini yang mau ditekankan LAD ini otaknya, sedangkan nanti otak itu menghasilkan sebuah sistemnya nanti itu namanya adalah UG, ya, grammarnya masih umum UG itu. Ini otaknya untuk device-nya, alatnya, itulah yang disebut LED. Sedangkan sistem berjalannya otak itu bekerja, itu namanya UG nanti. Chomsky, ya, 1986, ya, then has proposed a terms universal grammar UG to refer to the same thing, honest language, honest knowledge of universal language. Jadi Chomsky tahun 1986 kemudian mengajukan sebuah UG, ya, grammar umum, istilah grammar umum yang kembali pada hal yang sama pada LED. Jadi LED itu alat otaknya, hasil dari otak itu bekerja, sistemnya bagaimana itu otak itu bekerja namanya UG. Nah, itu yang disebut innate knowledge of universal language. Jadi pengetahuan bawaan tentang bahasa yang universal. Sebetulnya berkait dengan UG, contohnya itu tentang SPO, ya, atau bahasa Inggrisnya itu biasanya bahasa Inggrisnya adalah subject verb object, ya, biasanya begitu. Kalau SPOK kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu subject verb object, biasanya untuk strukturnya begitu. Bahasa Arab juga sama, ya, mestinya mubtada khobar itu untuk jumlah ismiyah, berarti subjek predikat, atau kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il dulu, yaitu fi'il fa'il maf'ul bih, berarti
verb, subjek terus objek. Nah, pola-pola yang seperti ini hanya pembalikan saja ya. 75% ya. 75% of words languages use either subject, verbs, object. Jadi 75% bahasa digunakan di dunia itu polanya subjek, verb, objek. Itu yang disebut general universal grammar, hanya terkait pola-pola saja. Adapun detailnya nanti disebut apa itu ya nggak bisa ya. Universal grammar hanya berbicara tentang posisi masing-masing bahasa punya ya hampir mirip-mirip, hanya dibolak-balik saja. Sisanya ada yang other 10%, 15% ya, itu ada yang verb, subjek, objek kayak bahasa Arab, verb, subjek, objek di fi'liyah. Ada yang verb, objek, subjek ya, Malagasi itu bahasanya seperti itu. Bahasa Latin seperti itu. Demikian. Selanjutnya ada 3 golongan berpendapat hubungannya SLE dan UG itu ada enggak? Kalau tadi kan baru second language acquisition. Tadi kita bahas tentang LAD, yaitu language acquisition device, alat penguasaan bahasa, dan UG universal grammar. Sekarang ada kaitannya dengan kita orang yang tidak berbicara bahasa Inggris atau yang disebut second language acquisition, second language learners. Di sini disingkat second language acquisition, yaitu penguasaan bahasa kedua. Bahasa Inggris bukan bahasa utama kita. Ada kaitannya dengan UG enggak? Kita kalau belajar, maksudnya kita memilah-milah grammar secara umum yang sudah tersetting di otak kita. Dan yang pendapat pertama, SLE has no access to UG. Tidak ada kaitannya, nggak ada akses antara bahasa target itu bahasa Inggris kita ini kan bahasa Inggris, bahasa kedua, dengan UG nggak ada kaitannya. This position suggests that UG is unavailable for SLA or second learning. Some other cognitive non-linguistic learning strategy must be activated. Some scholars such as Cook and Nuisance 1996 believe that SLA has no access to UG. Jadi di sini UG itu dalam posisi ini UG dibuat terdapat pendapat suggest that UG is unavailable for SLA. Tidak ada kaitan UG dan SLA, itu nggak ada. Dan bahasa yang kita sejak lahir dengan bahasa target, bahasa kedua itu nggak ada, seperti bahasa Inggris itu nggak ada kaitannya. Some other cognitive jadi strategi pembelajaran non bahasa itu yang lain itu harus diaktifkan juga, bukan hanya mengandalkan pada alat bahasa bawaan lahir terus dipadan-padankan. Enggak, menurut pendapat ini some scholars such as Cook and Nuisance believe that SLA has no access. Maka ini menurut Cook dan Nuisance yakin mereka bahwa SLA tidak ada kaitannya dengan UG. Karena kita kalau mau belajar bahasa Inggris, bahasa asing itu masih perlu untuk usaha strategi lainnya, bukan hanya bukan dengan mengandalkan bahasa pertama kita, membanding-bandingkan. Jadi ada istilahnya some other mental process. Jadi some other mental processes. Jadi kita belajar bahasa asing itu bukan hanya UG faktornya, ada faktor-faktor psikologi yang lain. Ya.
Selanjutnya SLE has direct access to UG. Jadi yang kedua berpendapat second language acquisition atau bahasa asing itu ada kaitan langsung dengan UG, Universal Grammar atau bahasa lahir kita. In the direct UG access hypothesis, UG is just as active in SLA as it was in first language. Jadi menurut ini UG itu punya akses langsung, ya, punya hipotesis atau hipotesis itu ya penyimpulan. Jadi kalau kita mau menyimpulkan bahasa Inggris atau ternyata subjek verb objek itu bahasa pertama kita harus sudah punya grammar yang bisa sebagai gambaran membandingkan bahasa Inggris. Polanya bahasa Inggris seperti itu. Harus bahasa Indonesianya atau bahasa pertama kita harus tahu. Kalau bahasa Indonesia kan lingua franca atau bahasa yang disepakati di sini ya, bahasa kesepakatan. UG is just as active in SLA as it was in the first language. Jadi UG di sini berperan aktif dalam sebagaimana SLA dalam bahasa asing sebagaimana dia ada pada first language, bahasa lahir kita. There are no clear distinction regarding UG. The differences may lie in the fact that no since parameter are set via L1. Jadi tapi di sini perbedaan terkait UG dengan SLA itu tidak jelas perbedaannya masih. Mungkin perbedaan itu mengacu pada fakta that no since parameter are set via L1. Jadi parameter mengukur bahasa atau memahami suatu bahasa asing itu dipahami dulu dari bahasa dibandingkan dengan bahasa pertama kita. Itu parameter saja ya. Jadi punya hubungan L1 atau di sini UG dan bahasa asing atau L2 itu hubungannya parameter saja, mengukur saja, membandingkan saja. Sedangkan yang terakhir, pendapat yang terakhir adalah SLA has indirect access to UG, bahwa bahasa asing atau second language acquisition, penguasaan bahasa kedua itu punya akses atau hubungan tidak langsung, punya hubungan tapi tidak langsung dengan UG. Ya, Sketcher 1988 argues that SLA is non-guided by principle of UG in the same ways as L1 acquisition. Jadi dia berpendapat bahwasanya bahasa asing, penguasaan bahasa asing tidak secara langsung tidak dipandu secara langsung, dipandu by principle of UG, oleh prinsip-prinsip, oleh dasar-dasar universal grammar in the same ways as L1 acquisition, yang mana itu disebut dengan penguasaan bahasa pertama. Jadi memang ada hubungannya tapi enggak langsung. Jadi antara prinsip atau dasar-dasar universal grammar dan bahasa pertama itu sebagai parameter untuk melihat, membandingkan bahasa kedua itu ya butuh, tapi tidak mutlak ada faktor-faktor lain. Tidak mutlak ada faktor-faktor lain untuk kita bisa menguasai bahasa asing. Ya kadang memang kita bandingkan. Ya, ini yang disebut dengan SLA has indirect access to UG. Ini bisa untuk dipakai mengajar atau belajar kita, bisa kita membandingkan dengan bahasa asal kita, bisa juga kita tanpa membandingkan langsung belajar bahasa asing itu bisa juga ya, kadang bandingkan kadang enggak. Demikian, thank you very much for your gathering and listening to this material. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.